konflik terbuka antara China dan Amerika Serikat bisa jadi hanya 2 tahun lagi. Friksi dan ketegangan terus meningkatkan eskalasi secara perlahan. Diawali perang dagang, peristiwa balon udara, ancaman ke China perihal bantuan ke Rusia, dan yang paling baru adalah persetujuan senjata ke Taiwan yang disetujui secara bulat oleh parlemen. Amerika tampaknya ingin mempercepat konfrontasi langsung dengan China, hanya menunggu pemantiknya saja, yaitu Taiwan. Ini juga berdasarkan prediksi Jenderal Bintang 4 Mike Minihan yang mengirimkan perintah kepada perwiranya untuk persiapan serangan pada tahun 2025. Mengenai Taiwan, Xi Jinping telah mengatakan bahwa masalah tersebut tidak akan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini membuat beberapa analis berpendapat bahwa Xi Jinping menganggap unifikasi sebagai tugasnya untuk diselesaikan. Tujuan Xi Jinping mengamankan jabatannya untuk ketiga kalinya tampaknya didorong oleh rasa tanggung jawab menyelesaikan beban yang telah mendera negaranya selama puluhan tahun. Xi Jinping ingin Taiwan kembali sebelum masa jabatannya berakhir. Di bawah Xi, militer China telah membuat kemajuan yang sangat pesat untuk menjadi kekuatan tempur kelas dunia yang setara dengan Amerika Serikat pada tahun 2050. Meskipun pasukannya tidak memiliki pengalaman tempur yang nyata, perang terakhir yang diperjuangkan China adalah konflik singkat namun berdarah dengan Vietnam pada tahun 1979. Anggaran pertahanannya telah meningkat menjadi 230 miliar US dollar pada tahun 2022. Sementara belanja pertahanan Amerika Serikat yang ditetapkan sebesar 816 miliar US dollar pada tahun fiskal 2023. Meskipun anggaran militer China jauh lebih sedikit, tetapi kekuatan militer China terus fokus pada wilayah Laut Cina Selatan. Sementara Amerika Serikat kekuatannya tersebar ke seluruh dunia dan senjatanya mulai banyak terkuras untuk perang Ukraina. Saat menanggapi kunjungan Pelosi pada bulan Agustus, China melatih blokade Taiwan dengan menembakkan rudal, mengirim kapal perang, dan pesawat tempur ke lokasi penting yang strategis di semua sisi pulau Taiwan. Jet tempur China secara teratur menjelajah dekat dengan wilayah udara Taiwan, situasi yang telah menjadi rutinitas pada tahun 2022 dan 2023. Banyak sekali prediksi waktu soal kapan China melakukan invasi militer ke Taiwan. Ada yang mengatakan pada tahun 2027, yaitu saat peringatan 100 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat. Ada yang memperkirakan pada tahun 2049 saat peringatan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Namun, seseorang jenderal Amerika memprediksi 2025 adalah sebuah kemungkinan. Pejabat Taiwan setuju bahwa PLA sudah sangat siap. Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Ko-cheng, mengatakan pada tahun lalu bahwa militer China akan sepenuhnya siap untuk melakukan invasi pada tahun 2025. Kekuatan militer China di atas kertas sudah sangat siap untuk merebut Taiwan. Tetapi, apakah China bersedia bertaruh pada konfrontasi dengan Amerika Serikat yang kemungkinan akan menyeret Jepang dan Korea Selatan untuk ikut serta? Situasi ini mungkin membuat China berhitung dengan sangat cermat. Jepang telah meningkatkan anggaran militernya dengan sangat luar biasa karena melihat potensi kekuatan China yang semakin tidak terbendung. Korea Selatan telah berevolusi menjadi manufaktur militer yang banyak mengekspor tank dan senjatanya ke Eropa. Jika terlalu lama merebut Taiwan, Amerika juga bisa menggelontorkan senjata ke Taiwan yang akan memperkuat kemampuan militernya. China melakukan perhitungan semua ini dengan sangat teliti. Di bawah Presiden Tsai Ing-wen yang akan mundur setelah pemilu pada Januari 2024, Taipei telah memperkuat diplomasi informal dengan negara sekutu dan memposisikan dirinya sebagai benteng melawan China di wilayah tersebut. Pemimpin China memiliki keyakinan bahwa Timur meningkat dan Barat sedang menurun. Ini membuat Xi berpikir jernih dan mampu menunggu untuk situasi yang tepat. Pendekatan China adalah pencegahan militer garis batas, di mana mereka mendorong sedekat mungkin, tetapi tidak pernah melewati garis ke dalam konflik terbuka. Bahkan, dengan meningkatnya frekuensi operasi Angkatan Laut dan Angkatan Udara PLA yang melintasi Selat Taiwan dan di sekitar Taiwan, belum ada satupun kasus kerusakan fisik dan pertumpahan darah. Lalu, bagaimana jalannya pertempuran jika konfrontasi benar-benar terjadi pada tahun 2025? Kita lihat dulu peta Laut Cina Selatan. Ini adalah 11 garis putus-putus yang diklaim China pada tahun 1947.
Setelah kemenangan Partai Komunis, peta tersebut diubah menjadi 9 garis putus-putus atau Nine Dash Line. Nine Dash Line yang mencakup hampir seluruh Laut Cina Selatan telah menjadi sumber ketegangan Cina dengan beberapa negara di kawasan karena terjadi tumpang tindih teritorial dengan Filipina, Brunei, Malaysia, hingga Vietnam. Tetapi, Laut Cina Selatan bukan hanya memanas di kawasan lokal. Amerika Serikat rutin berpatroli dengan dalih ingin menjaga kebebasan navigasi. China tentu tidak mempercayainya dan terus membangun instalasi militer di kawasan LCS. Struktur militer China telah berkembang sangat pesat dengan mengakuisisi kapal induk, jet tempur generasi kelima, rudal balistik dan hipersonik yang hampir semuanya memperlihatkan kapabilitas yang luar biasa. Ada kemungkinan Cina membaca situasi pada tahun 2024, di mana akan ada dua momentum besar, yaitu pemilu Amerika Serikat dan pemilu Taiwan. China memperkirakan Taiwan dan Amerika akan terjadi polarisasi politik yang sangat kuat, yang sedikit banyak bisa menguntungkan posisi China. Pada tahun 2024 diperkirakan China akan melipat gandakan kekuatan angkatan laut dan angkatan udaranya, sehingga pada tahun 2025 adalah waktu yang ideal untuk serangan. Tetapi prediksi perang 2 tahun lagi mungkin perkiraan yang terlalu berani dan spekulatif. Jika pecah perang Amerika dan China, diperkirakan akan terjadi pertempuran angkatan udara dan angkatan laut yang terbesar sepanjang sejarah. Pertarungan di daratan China atau Amerika tidak akan terjadi karena China terlalu luas dan penduduknya terlalu besar, sementara Amerika jaraknya terlalu jauh untuk serangan langsung. Kerentanan utama China adalah gugusan pulau yang mengelilinginya dan mengisolasi dari Laut Cina Selatan, memiliki jalur yang sempit ke Samudra Hindia, Mindanao, Luzon, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Kawasan tersebut adalah titik penentu kemenangan karena bisa digunakan sebagai pangkalan atau lokasi senjata baik oleh lawan maupun oleh kawan. Kerentanan Cina yang lain ada di Laut Cina Timur, di mana terdapat deretan pulau Jepang dan Korea Selatan yang nyata-nyata bermusuhan dengan Cina. Kekuatan ekonomi China yang sangat bergantung pada ekspor juga dapat dirusak di jalur Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, sehingga akan memukul sektor ekonomi China saat terjadi perang berkepanjangan. Jalur perdagangan bisa dilumpuhkan oleh kapal induk Amerika dan armada lautnya seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Lombok, Karimata, dan Makassar. Mengantisipasi hal itu, China sudah banyak membangun pulau-pulau buatan di mana misil anti kapal selam akan banyak dikerahkan jika terjadi pengepungan jalur perdagangan. Bahkan, info terakhir, China sudah memiliterisasi 3 pulau dari 7 pulau buatan di sekitar LCS. Pulau buatan ini didesain bak kapal induk yang tidak akan bisa tenggelam dengan persenjataan mutakhir, misil anti kapal selam, rudal anti pesawat, elektronik jamming, senjata laser, serta pangkalan jet. Strategi yang sama dilakukan di Laut Cina Timur dengan tujuan melumpuhkan armada tempur Taiwan dengan serangan kilat, sehingga bisa membuka jalur yang strategis antara Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Jika benar perang Amerika-China terjadi pada tahun 2025, pertama kalinya kita akan melihat berbagai peralatan tempur canggih digunakan, mulai dari kapal induk, pembom strategis, rudal balistik, pesawat siluman, bahkan nuklir. Namun, kita berharap semua pihak bisa menemukan solusi damai, sebab bencana perang itu berada sangat dekat dengan kita, bahkan berada di beranda rumah kita sendiri.